Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Kakak Huang Yu, Zixia segera berdiri. Di matanya ada jejak keengganan untuk berpisah. Anda akan pergi. Hong Yun itu mengerutkan kening saat dia melihat ke Hou Fei. Hou Fei mengangguk tanpa daya. Itu benar, aku benar-benar punya masalah penting yang harus diurus. Zixia, Hong Yun yakinlah, aku akan kembali untuk menemukan kalian berdua nanti. Benarkah? Zixia menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Hong Yun juga terkejut. Hanya dalam sekejap ekspresinya kembali menjadi sedingin es. Siapa bilang kami ingin kamu menemukan kami? Kata Hong Yun dingin. Kakak Huang Yu, kami harus kembali dalam waktu sekitar 3 bulan. Kali ini kami tidak tahu kapan kami bisa keluar lagi, Zixian buru-buru berkata. Yang mulia, ini makanan Anda. Pada saat ini pelayan restoran mulai menyajikan hidangan satu demi satu. Hanya Hou Fei dan 2 lainnya tidak perlu makan. Kembali. Zixia, kamu selalu mengatakan bahwa kalian berdua berasal dari suatu istana. Tepatnya istana apa itu? Di mana istananya? Katakan padaku agar aku bisa pergi dan menemukan kalian berdua di masa depan, Hou Fei segera bertanya. Zixia dan Hong Yu saling melirik dan kemudian menoleh ke Hou Fei. Mereka berdua menggelengkan kepala. Kepala istana telah memerintahkan agar kami tidak dapat memberitahu orang lain tentang informasi yang berkaitan dengan istana kami. Zixia berkata tanpa daya. Bahkan Zixia yang paling mudah diajak bicara menolak untuk memberitahunya. Karena itu Hou Fei tahu bahwa mustahil baginya untuk menerima jawaban dari Zixia. Dia berpikir dalam hatinya, sepertinya aku harus meminta kakak laki-laki untuk membantuku menemukan di mana Zixia dan Hong Yun tinggal. Zixia, Hong Yun, aku akan pergi dulu. Kalian berdua menikmati makanan kalian. Hou Fei berkata dengan enggan. Zixia dan Hong Yun berdiri. Mereka melihat Hou Fei keluar dari restoran dan kemudian menyaksikan saat dia berubah menjadi seberkas cahaya sebelum menghilang ke cakrawala. Kakak Hong Yun, kapan kita bisa keluar lagi? Bisakah kita meminta kepala istana tentang ini? Kepala istana memanjakan kami sedikit. Zixia menatap Hong Yun. Hong Yun mengerutkan kening dan berkata, turunnya gunung surgawi yang agung telah menyebabkan tuan istana menjadi sangat kesal. Lebih baik kita tidak merepotkan master istana. Mari kita memintanya setelah masalah gunung surgawi yang ditinggikan selesai. Akan lebih mudah bagi kita untuk berhasil. Zixia juga mengangguk ringan. Di dalam halaman yang tenang di Purple Mystic Mansion, Qin Yu berdiri di tengah halaman dan dengan cemas melihat ke kamar dengan pintu masuk tertutup. Dia bahkan sesekali berjalan bolak-balik. Selain Qin Yu, ayahnya Qin De, Feng Yuzi, Qin Feng, Qin Zheng, He Yu, Hou Fei dan berbagai saudara baiknya juga ada di halaman. Jiang Lan, Yi Feng, Zuo Qiulin, dan mereka juga menunggu dengan tenang. Mendesah. Qin Yu sangat cemas sehingga dia berdiri sekali lagi. Yu kecil, tetap tenang, Jiang Lan berkata padanya. Qin Yu tersenyum tak berdaya, istrinya ada di dalam, bagaimana mungkin dia bisa menahannya. Hal yang paling penting adalah Jiang Li telah berada di sana untuk waktu yang sangat lama. Semoga anak itu segera lahir. Qin Yu berpikir dalam hatinya. Dia kemudian menahan kecemasan yang ada di dalam hatinya dengan susah payah dan duduk kembali. Setelah beberapa waktu Qin Yu tidak dapat menerimanya dan berdiri sekali lagi. Mendadak, suara tangis bayi terdengar. Semua orang di halaman termasuk para God Kings dan bahkan Qin De dan Qin Zheng yang dulunya adalah raja segera berdiri. Qin Yu sepertinya telah terjebak oleh petir. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Saya punya anak sekarang. Qin Yu tiba-tiba terbangun. Dia melangkah maju dan segera mencapai pintu masuk kamar. Berderak, istri He Yu Bai Ling keluar dari sana. Di wajahnya ada ekspresi kegembiraan. Dia segera berkata, itu laki-laki,
dia laki-laki yang sangat lucu. Qin Yu langsung mendorong pintu ke kamar dan berjalan masuk. Selalu ada banyak pelayan yang mengurus semua yang ada di dalam ruangan. Saat ini Jiang Li sudah mengenakan pakaiannya. Dia dengan penuh kasih sayang menggendong bayi dengan mata tertuju pada bayi di dalam dadanya. Tatapannya sangat baik dan perhatian. Qin Yu bisa merasakan pancaran dari ibu yang hangat dan penuh perhatian yang dipancarkan oleh Jiang Li. Itu sangat menarik. Jiang Li memperhatikan Qin Yu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia tersenyum begitu dalam hingga matanya mulai menyipit. Kakak Yu, ini laki-laki, dia sangat manis. Qin Yu segera berjalan ke sisi Jiang Li dan dengan hati-hati melihat ke bayi di dalam dada Jiang Li. Mata hitam bayi ini sangat jernih dan murni. Dia melihat ke Qin Yu dengan rasa ingin tahu. Bayi itu mengeluarkan suara yang tidak jelas dari mulutnya. Qin Yu segera mulai tersenyum. Jiang Li tersenyum dan berkata, "Anak ini sangat aneh. Dia baru menangis setelah lahir. Setelah itu dia tidak menangis sama sekali. Saya telah menggendongnya selama 36.000 tahun. Saya benar-benar bertanya-tanya apa yang istimewa dari anak ini. Ayo katakan ayah," Qin Yu berkata pada bayinya. Bayi itu menatap Qin Yu. Mata yang jernih sepertinya bingung. "Katakan ayah, ayah." Qin Yu berkata berulang kali beberapa kali. Bahkan sebelum putranya memanggilnya ayah, dia sudah mengatakan ayah beberapa kali. "Ayah." Suara yang agak gemetar terdengar. Qin Yu awalnya hanya memiliki jejak harapan putranya memanggilnya ayah, sekarang terkejut. Dia merasa seolah-olah hatinya akan melompat keluar. "Leer, apakah kamu mendengar? Dia memanggilku ayah, dia memanggilku ayah." Dalam kegembiraan Qin Yu menerima anak itu dari Jiang Li. Untuk memungkinkan anak menjadi lebih nyaman, Qin Yu bahkan mengendalikan energi spasial untuk membuat area sebelum tangannya menjadi lebih lembut. Jiang Li juga menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. "Si kecil panggil ibu, ibu." Jiang Li terus berkata pada bayi itu. Bayi itu membuka matanya yang agak bingung. Dia menatap Leer dan berkata dengan cara yang agak menebak-nebak, "Ibu." Jiang Li segera sangat senang karena wajahnya memerah. Wajah Qin Yu dipenuhi dengan senyuman, mutiara spiritual merah muncul di tangannya. Itu adalah mutiara spiritual asal api. Bayi Qin Si melihat ke mutiara spiritual asal api. Mata hitam besarnya segera tertuju pada mutiara spiritual asal api itu. Sepertinya dia telah melihat harta karun yang sangat menarik. Qin Yu dengan lembut membelai tangan kecil Qin Si. Setetes darah kemudian muncul di telapak tangan Qin Yu. Tanpa menimbulkan rasa sakit, Qin Yu berhasil mengambil setetes darah dari putranya. Setetes darah ini mendarat di mutiara spiritual asal api dan bergabung dengannya. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang montok dan mutiara spiritual asal api mulai terbang ke arahnya. Setelah itu terbang ke telapak tangan Qin Si. Qin Si segera menunjukkan senyum yang sangat bahagia. Qin Si adalah anak yang sangat cerdas. Setelah berada di dalam rahim selama 36.000 tahun, kemampuan Qin Si untuk belajar setelah dilahirkan sangat cepat. Hanya dalam 3 hari dengan mengandalkan percakapan orang-orang di sekitarnya, dia telah belajar bagaimana berbicara. Terutama setelah dia menggabungkan mutiara spiritual asal api dengan tubuhnya. Meskipun dia tidak sepenuhnya menyempurnakannya, tubuhnya akhirnya mengalami transformasi yang cepat. Dengan mudah dia mulai bisa berlari dan bahkan bisa terbang di langit. Dia bahkan bisa dengan mudah menggunakan White Pure Flames. Untungnya Qin Si tahu bagaimana membedakan orang dan tahu untuk tidak menyerang bangsanya sendiri. Jika tidak, keturunan Qin biasa lainnya tidak akan bisa menahannya. Si kecil, Qin Yu berdiri di tepi danau dalam di dalam rumah mistik ungu saat ia berteriak ke kejauhan. Di tempat yang jauh jika permukaan danau yang luas muncul sesosok api kecil. Dengan api di permukaan tubuhnya, hanya dalam sekejap mata sosok kecil ini telah melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan tiba sebelum Qin Yu. Wajah kecil Qin Si memerah.
Kedua matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Ayah, Qinzi melompat ke dada Qin Yu. Dia memeluk leher Qin Yu dan sangat senang dan bahagia. Dengan penuh kasih sayang Qin Yu mencubit pipi lembut seperti air. Dari lahir sampai sekarang baru 3 bulan. Namun kecerdasan Qinzi sudah seperti anak berusia 7 atau 8 tahun sekarang. Adapun kekuatannya itu sangat kuat. Dia telah menyatu dengan mutiara spiritual asal api. Hanya dari itu orang bisa membayangkan betapa menakjubkan kekuatannya. Si kecil, apa yang kamu lakukan hari ini? Ayo beritahu ayahmu. Qin Yu berkata dengan sayang. Hidung kecil Qinzi berkerut. Dengan nada kekanak-kanakan berkata, ayah, hari ini saya masuk ke dasar danau dan menangkap banyak ikan. Saya hanya membiarkan mereka pergi setelah mereka bermain dengan saya selama beberapa waktu. Ayah, semua ikan itu membuatku takut. Namun mereka telah memberitahuku banyak hal tentangmu ayah. Berbagai hewan di dalam danau dalam dari rumah mistik ungu semuanya langsung diambil dari lautan alam ilahi oleh Qin Yu. Praktis semua binatang iblis dari alam ilahi mampu berbicara dalam bahasa manusia dan memiliki kecerdasan. Binatang iblis itu tidak berani melawan Qinzi karena mereka tahu bahwa Qinzi adalah tuan kecil tempat ini. Sebenarnya bahkan jika mereka mau, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk menyakiti Qinzi. Qinzi tidak hanya memiliki mutiara spiritual asal api, Qin Yu juga memberinya harta karun spiritual Grand Mist pertahanan tingkat 2. Mereka bercerita tentang saya. Cerita macam apa itu? Qin Yu berkata sambil tersenyum. Qinzi menganggukkan kepalanya beberapa kali. Dia lalu berkata, mereka bilang ayah adalah seorang God King dan sangat kuat. Saya bertanya kepada mereka seberapa kuat God Kings itu. Mereka bilang God Kings adalah yang paling kuat. Qin Yu tersenyum, binatang iblis dari alam ilahi itu bahkan belum mencapai tingkat dewa. Jadi secara alamiah mereka tidak tahu banyak. Sudah bisa dianggap cukup baik bahwa mereka tahu tentang God Kings. Ayah, apakah God Kings yang paling kuat? Qinzi membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat ke Qin Yu. Beberapa hari yang lalu aku mendengar paman kedua dan mereka berkata bahwa sejumlah besar God Kings telah pergi ke Gunung Surgawi yang agung. Tampaknya mereka telah menjadi Celestial Agung. Apakah itu berarti Celestial Agung lebih kuat dari God Kings? Mendengar kata-kata Qinzi, Qin Yu segera mulai tertawa. Itu benar, Celestial yang ditinggikan lebih kuat dari God Kings. Qin Yu mengangguk dan berkata, lalu bagaimana denganmu ayah? Apakah Anda sekuat Celestial Agung? Qinzi melihat ke Qin Yu. Tatapannya dipenuhi dengan antisipasi. Di hati Qinzi, ayahnya adalah yang paling kuat. Exalted Celestials, ayahmu tidak sekuat Exalted Celestials sekarang. Tapi begitu kamu tumbuh dewasa ayahmu akan sekuat mereka, kata Qin Yu. Oh, Qinzi menganggukkan kepalanya sambil berpikir. Dia tiba-tiba berbalik ke Qin Yu dan berkata dengan nada terkejut. Ayah, tidakkah kamu punya cara untuk mengizinkanku tumbuh lebih cepat? Buat saya tumbuh lebih cepat. Setelah aku dewasa ayah akan sekuat Celestial yang agung. Qin Yu terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa tanpa sadar. Qin Yu mampu memungkinkan Qinzi tumbuh dengan cepat melalui penggunaan akselerasi waktu. Hanya perkembangan kosmos bukanlah sesuatu yang bisa dipercepat melalui penggunaan akselerasi waktu. Apa yang salah? Ayah, apa yang kamu tertawakan? Apakah metode saya tidak baik? Qinzi melihat ke Qin Yu dan bertanya dengan bingung. Tidak, ayahmu bahagia, Qin Yu berkata sambil tersenyum. Si kecil, setelah beberapa hari lagi ayah akan mengadakan upacara 100 hari untukmu. Pada saat itu kakek Jiang Anda dan mereka semua akan memberi Anda hadiah. Qin Yu membelai hidung kecil Qinzi. Hadiah. Mata Qinzi berbinar. Ayah, kalau begitu kamu harus mengadakan lebih banyak upacara ulang tahun dan semacamnya untukku. Qinzi berkata dengan licik. Terakhir kali Anda mengadakan upacara 1 bulan dan kali ini Anda akan mengadakan upacara 100 hari. Setelah itu bagaimana kalau melakukan setengah tahun?
Qin Yu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Qin Yu masih ingat adegan Qin Si memegang semua hadiah itu selama upacara 1 bulan. Itu benar-benar terlalu menggemaskan. Seorang anak kecil yang lemah memegang semua hadiah yang bahkan lebih tinggi darinya dan berlarian kemana-mana, bagaimana mungkin itu tidak menggemaskan? Si kecil upacara 1 bulan dan 100 hari adalah kebiasaan sosial di kampung halaman ayahmu. Apakah kamu mengerti sekarang? Setelah tahun ini Anda hanya dapat mengadakan upacara ulang tahun biasa. Qin Yu berkata pada Qin Si dengan penuh perhatian. Di dalam aula Istana Universal Rumah Mistik Ungu, wajah-wajah yang familiar duduk di kursi satu demi satu. Semua orang dipenuhi dengan senyuman. Qin Si yang mengenakan ikat pinggang dudou merah sedang berlari di sekitar balai Istana Universal seperti peri kecil. Si kecil datanglah ke kakek. Qin De mengulurkan tangannya. Qin Si melirik Qin De dengan mata hitamnya. Namun dia tidak segera datang. Sebagai gantinya dia menatap kedua tangan Qin De. Qin De tersenyum. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan mainan ukiran kayu. Setelah dia sedikit memindahkan mainan ukiran kayu ini berubah menjadi mainan terbang. Wah, Qin Si berubah menjadi lampu merah dan bergegas ke dada Qin De segera menyambar mainan ukiran kayu itu dan mulai memainkannya. Mainan ukiran kayu ini adalah sesuatu yang diminta Qin De oleh pengrajin terampil dari alam abadi dan iblis untuk membuatnya. Itu dibuat melalui upaya yang cermat. Itu mampu berubah menjadi berbagai jenis mainan. Selain itu mainan yang dijadikannya bisa terbang, berjalan, bersuara, dan sebagainya. Mengapa kakek Jiang, nenek Zuo, dan mereka belum tiba? Qin Si bertanya pada Qin De. Qin De tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kakek Anda Jiang dan mereka telah pergi untuk melihat Gunung Surgawi yang agung. Mereka akan segera kembali. Gunung Surgawi yang agung. Kakek Jiang dan mereka senang pergi ke tempat itu, saya juga ingin pergi dan memeriksanya. Qin Si berkata dengan suara rendah. Matanya yang bulat dan montok tertuju pada Qin De. Kakek bawa aku ke sana, bisakah kamu melakukan itu? Qin De membelai kepala kecil Qin Si. Si kecil, bahkan kakekmu tidak pernah ke sana sekalipun. Bagaimana dia bisa membawamu ke sana? Oh, Qin Si segera menundukkan kepalanya dengan putus asa. Pada saat ini suara langkah kaki tiba-tiba terdengar. Dari luar balai Istana Universal Jiang Lan, Yi Feng, dan Zuo Qiulin berjalan. Qin Yu juga berjalan di samping mereka. Haha, saya mulai menyesali keputusan saya untuk pergi ke Gunung Surgawi yang agung. Qin Yu tersenyum dengan senyum mengejek diri dan berkata sambil tertawa, oh, apa yang terjadi? Di dalam aula istana Qin Feng bertanya langsung. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Kali ini ketika aku menemani Paman Lan dan mereka ke Gunung Surgawi yang agung, begitu kami tiba para dewa di Gunung Surgawi yang agung segera menjadi tegang. Mereka tampaknya sangat waspada. Namun setelah Paman Lan memberitahu beberapa God Kings bahwa putraku telah lahir, semua God Kings itu memberikan banyak hadiah kepada si kecil. Hadiah. Mata Qin Si berbinar, seperti monyet dia segera berlari ke arah Qin Yu, melompat ke atasnya dan memeluk lehernya. Ayah, di mana hadiahnya? Turun dulu, aku akan memberikannya padamu, kata Qin Yu. Reaksi Qin Si sangat cepat. Dalam sekejap dia melompat turun dari tubuh Qin Yu. Dia kemudian mundur beberapa langkah dan melihat ke Qin Yu. Qin Yu segera melambaikan lengan bajunya dan banyak gadget aneh muncul di hadapannya. Mayoritas hadiah yang diterima Qin Si adalah yang dengan desain lucu dan asli. Mayoritas dari mereka tidak dapat dianggap sebagai barang yang sangat berharga. Mereka berada di treasure spiritual Grand Mist tingkat ketiga terbaik. Hanya memberikan barang-barang seperti itu kepada seorang anak memang sangat luar biasa. Wah, mata Qin Si langsung terbuka lebar seperti bola bundar. Mata hitamnya dipenuhi kejutan yang menyenangkan. Perjamuannya sangat meriah. Qin Yu dan Jiang Li memandang kinerja menggemaskan putra mereka dan tersenyum begitu lebar sehingga mata mereka menyipit.
Namun setelah Qin Shi terus bermain-main sedikit lebih lama dia berlari ke dada Jiang Li dan tertidur. Yu kecil, kami bertiga telah bersiap untuk pergi ke Gunung Surgawi yang Agung dalam waktu 3 hari dan terus berada di sana sampai bagian pertama dari harta karun Surgawi Agung lahir. Jiang Lan berkata pada Qin Yu, "Kamu terburu-buru, bukankah ini masih terlalu awal?" Qin Yu agak bingung. Bagaimanapun batu tulis mengambang telah menulis waktu sekitar 10 tahun. Namun tidak ada 1 tahun pun yang berlalu sekarang. Untuk pergi ke sana dengan sangat cemas, apakah mereka berencana membuang waktu di sana? Jiang Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidakkah Anda menemukannya kali ini ketika kami pergi untuk memeriksa situasinya? Pertempuran dalam bayang-bayang di tempat itu sudah sangat intens. Kita harus pergi ke sana lebih awal dan memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang tertentu. Jika kita menunggu sampai akhir, bahkan jika kita berhasil mendapatkan sebagian dari 3 bagian harta karun Surgawi Agung, para dewa lainnya kemungkinan akan bersama-sama menyerang kita. Yi Feng juga mengangguk dan berkata, Qin Yu, kamu harus mengingat kandang God King dan terowongan patung relief Kan. Kandang God King menutupi seluruh gunung surgawi yang agung. Itu telah menyebabkan semua God Kings harus menggunakan relief sculpture tunnel untuk pergi. Sedangkan untuk relief sculpture tunnel pintu masuknya sama sekali tidak lebar. Selama 1 orang memblokir pintu masuk, yang lain harus mengalahkan orang ini secara langsung untuk masuk. Pada saat itu jika Asura God King menjadi orang yang memblokir pintu masuk, bahkan jika kita berhasil mendapatkan sebagian dari harta karun surgawi yang agung, kemungkinan akan sangat sulit bagi kita untuk mengambilnya. Qin Yu mengangguk, gunung surgawi yang agung itu seperti sangkar. Setelah masuk, seseorang hanya bisa keluar melalui relief sculpture tunnel. Sedangkan untuk relief sculpture tunnel panjangnya 10.000 meter. Selanjutnya seseorang tidak dapat terbang atau teleportasi di dalamnya. Selama ada orang yang cukup kuat yang memblokir pintu masuk, tidak mungkin orang lain pergi bahkan jika mereka mau. Jadi kami berencana untuk pergi dan membuat beberapa aliansi dengan God Kings lain untuk pertempuran terakhir, Jiang Lan berkata. Harta karun spiritual surgawi yang agung dipisahkan menjadi 3 bagian. Dengan kata lain ada 3 item berbeda. Hal ini menyebabkan para God Kings tidak saling membunuh hanya untuk 1 porsi. Baiklah kalau begitu, Qin Yu mengangguk. Pada saat yang sama Qin Yu juga mengambil keputusan di dalam hatinya. Setelah Paman Lan dan mereka pergi ke Gunung Surgawi yang agung, dia berencana untuk menyebarkan energi spasial New Cosmos miliknya, memperpanjangnya melewati terowongan patung relief dan dengan hati-hati mengamati bagian dalam Gunung Surgawi yang agung. Energi spasial New Cosmos tidak dapat menyentuh kuali asal harta karun spiritual, tidak dapat menyentuh batu tulis mengambang, dan tidak dapat menembus melewati kandang God King. Namun itu mungkin untuk energi tata ruang New Cosmos. Qin Yu dengan mudah menyebar melalui relief sculpture tunnel. Ketika perjamuan selesai, semua orang meninggalkan balai istana universal. Qin Yu dan Jiang Li terus berjalan menuju tempat tinggal mereka sendiri bersama. Jiang Li juga membawa Qin Shi yang tertidur di dadanya. Qin Yu, tiba-tiba terdengar suara. Suara itu sangat familiar. Suara ini begitu akrab, Qin Yu tiba-tiba bergetar di dalam hatinya. Dia ingat suara siapa ini. Itu adalah suara dari pemuda bermata perak berambut perak yang telah memberinya 3 harta karun spiritual nenek kelas 1. Qin Yu segera berbalik, Jiang Li juga berbalik. Seorang anak muda bermata perak berambut perak tersenyum saat ia melihat ke Qin Yu. Di belakang kepalanya ada 3 tanduk hitam yang tampak seperti jambul berbulu. Halo, anak muda bermata perak berambut perak berkata kepada Qin Yu. Terakhir kali saya memberikan 3 hadiah kepada Anda atas nama tuan saya. Dan sekarang Qin Yu, Anda benar-benar sudah menikah dan punya anak juga. Qin Yu teringat adegan itu dari saat itu dan mulai menghela nafas tanpa henti. Dari pemandangan dulu sampai sekarang, betapa singkatnya periode waktu itu.
Namun perubahan yang dia buat benar-benar hebat. Dia telah kawin lari dengan Jiang Li dan berubah sepenuhnya antagonis terhadap Kaisar Sage. Sekarang dia bahkan telah mengkonsolidasikan kekuatannya dan menciptakan faksi di alam ilahi. Terima kasih, boleh saya tahu siapa Anda? Saya masih belum tahu nama Anda. Qin Yu segera berkata, Anda bisa memanggil saya Clay Wek, kata anak muda berambut perak bermata perak. Clay Wek, nama ini kedengarannya sangat istimewa. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Pemuda bermata perak berambut perak itu tersenyum dan berkata, dibandingkan dengan nama orang-orang dari alam ilahi namaku memang agak istimewa. Saya datang hari ini karena tuan saya secara pribadi akan datang ke sini nanti untuk mengucapkan selamat atas pernikahan Anda dan juga kelahiran anak Anda. Tuanmu, hati Qin Yu mulai bergerak-gerak. Kekuatan pemuda bermata perak berambut perak ini Qin Yu bahkan tidak dapat menentukan sekarang. Bahkan Asura God King tidak pernah memberinya sensasi seperti itu. Kalau begitu bagaimana dengan tuan anak muda ini? Tuanku memiliki masalah penting yang harus diurus sepanjang waktu sebelumnya. Dengan demikian dia tidak berhasil datang tepat waktu untuk pernikahan Anda. Dia awalnya berencana untuk bergegas untuk upacara 100 hari putra Anda. Namun tampaknya sekarang dia juga tidak akan bisa hadir untuk upacara 100 hari. Qin Yu, tunggu sebentar, tuanku akan segera datang, kata anak muda berambut perak bermata perak sambil tersenyum. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.